Shalom semua pemirsa program All by Grace yang berbahagia. Kita bersyukur bisa berjumpa kembali dalam episode yang ke-195. Mari kita berdoa bersama sebelum kita memulai acara kali ini. Kami bersyukur untuk kasih karunia anugerah, pemeliharaan dan kemurahan-Mu yang berlimpah dalam kehidupan kami. Dan kami saat ini datang padamu, mendengar daripada-Mu, mohon kasih karunia pertolongan-Mu, dan kami boleh sungguh duduk diam, buka hati, menerima apa yang terbaik yang telah Engkau siapkan bagi kami, dan itu semua akan berguna untuk membawa hidup rohani kami naik ke tingkat yang lebih tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan waktu berikut ini, urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang menyaksikan acara ini, sama-sama boleh diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, amin, haleluya. Ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Berkat-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya. Sungguh sangat bersyukur kepada Tuhan yang telah memimpin, menyertai, mengizinkan saya hidup sampai sekarang ini. Dalam perjalanan hidup, baik sewaktu masih menjadi pengusaha atau sesudah menjadi seorang hamba Tuhan atau pendeta, oleh kasih karunia Tuhan, saya dapat mengenal banyak orang dengan latar belakang, profesi, kedudukan, dan status sosial yang beraneka ragam. Di antara sekian banyak orang yang saya kenal, ada seseorang yang sangat menarik hati dan memberi kesan yang mendalam selama ia pernah menginap di rumah kami beberapa hari. Mengamati kehidupannya, saya menyimpulkan orang ini sangat spesial. Bayangkan saja, sebagai seorang pria, seorang suami dan ayah, ia dapat menunjukkan dirinya memiliki cinta kasih sejati melalui tindakan dan perbuatan yang nyata. Tetapi apa mau dikata, sebagai orang yang hidup di tengah dunia yang sudah tercemar oleh dosa, respon atau reaksi negatif dalam hati dan pikiran sulit kita hindari. Tak habis pikir dalam benak saya, apa sih alasan pria ini begitu mengasihi istrinya dengan tulus hati? Rela berkorban melayani istrinya dengan setia, menyiapkan segala sesuatu kebutuhan kehidupan istrinya dengan teliti. Sebelum istrinya mandi, ia sudah menyiapkan handuk, pakaian ganti, dan sebagainya.
di rumahnya, apalagi ia bertanggung jawab memasak dan setelah itu mengajak istrinya makan bersama-sama, bahkan sesekali disuapinlah istrinya itu. Padahal mereka sudah lanjut usia. Mengapa sikap, perilaku, dan tradisi demikian masih terus saja dilakukan hingga saat itu? Waktu saya menyaksikan kehidupan mereka, sempat terbersit dalam pikiran, jangan-jangan sang suami ini pernah melakukan sesuatu kesalahan besar sehingga hatinya merasa bersalah, tertuduh, dan ingin menebus kembali kesalahannya dengan mengasihi dan melayani sang istri secara maksimal, mengabdi kepada sang istri dengan setia. Atau jangan-jangan hubungan pernikahan mereka adalah antara mantan putri majikan dengan pegawainya, atau memang sudah dibuat perjanjian sebelum menikah bahwa sang suami harus demikian, demikian, dan demikian, atau berbagai alasan negatif lainnya yang sempat timbul dalam pikiran saya. Memang dalam realita kehidupan manusia zaman kini, cinta kasih yang sejati sedemikian sungguh tidak lazim alias sangat langka. Kemana dapat ditemukan seorang suami yang begitu tulus setia, rendah hati, mengasihi tanpa pamrih, melayani tanpa mengeluh, dan melakukan apapun juga yang dibutuhkan demi kebahagiaan sang istri. Sekalipun langka, namun tidak berarti cinta atau kasih yang sejati itu takkan ada di dunia nyata, sehingga sudah pasti sangat sulit untuk mencarinya, apalagi menemukannya. Maklumlah, dalam kenyataan di lapangan, kehidupan manusia memang cenderung egosentris, materialistis, dan degradasi mutu cinta kasih sungguh tidak bisa terhindari. Untuk menemukan cinta atau kasih yang sejati memang sangat sulit, selain hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus, Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya. Dia yang telah menyatakan cinta kasih yang sejati itu demi menyelamatkan semua manusia. Yesus rela mengorbankan nyawanya, mati di atas kayu salib, agar manusia tidak sampai binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Adalah penting dan perlu bagi kita untuk belajar dan berusaha memahami apa sih yang dimaksud dengan cinta atau kasih yang sejati. Cinta atau kasih yang sejati bukanlah hasil proses pandangan pertama dari mata turun ke hati, melainkan sebuah proses yang panjang yang memerlukan waktu, kesabaran, dan upaya agar dapat diuji dan dibuktikan. Cinta atau kasih yang sejati pada hakikatnya adalah sikap dan perilaku yang memberi, bukan untuk memperoleh atau mendapatkan, apalagi memperolehnya dengan cara paksa alias merampas. Dalam menjalani kehidupan yang berlandaskan cinta atau kasih yang sejati, dapat dinilai dari cara orang itu memperlakukan pasangannya atau objek kasihnya. Seharusnya ia memperlakukan pasangannya atau objek kasihnya itu dengan sikap dan cara yang baik. Ia akan mengasihi, menyayangi, menghormati, memperhatikan, menjaga, memberikan yang terbaik dengan tulus hati tanpa mencari keuntungan diri sendiri. Cinta atau kasih sejati merupakan sebuah keputusan atas berbagai pilihan-pilihan yang ada yang diperhadapkan. Bukan sekedar bergantung pada perasaan. Harus diakui, ada saja orang yang memandang cinta atau kasih yang sejati berdasarkan apa kata sosial media, sehingga mereka merasa bahagia karena cinta. Ada juga yang merasa sakit karena cinta. Ada lagi orang yang merasa cinta ketika melihat orang yang tipenya disukai. Padahal cinta atau kasih yang sejati merupakan sebuah keputusan. Kita harus bersedia untuk menerima, memahami, dan mengasihi terlepas dari apapun yang terjadi. Sikap dan perilaku demikian harus dilakukan setiap hari dan setiap waktu, baik di saat senang ataupun sedih, atau dalam situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan sekalipun. Konkretnya, cinta atau kasih yang sejati dalam sebuah pernikahan merupakan suatu keputusan untuk mencintai atau mengasihi, dan itu menjadi elemen penting yang tak boleh ditawar.
ketika memilih dan memutuskan untuk mencintai atau mengasihi, kita harus prioritaskan cinta kepada pasangan hidup daripada cinta kepada diri sendiri. Dan keputusan ini harus dilakukan dengan konsisten dan kontinu setiap saat di dalam sebuah pernikahan. Bukan tergantung pada saat merasa mau saja atau merasa ingin baru kita mengasihi. Adalah wajar dan sudah seharusnya Anda memperlakukan pasangan hidup dengan baik, mengajak ia makan, mengirim WhatsApp dengan kata-kata manis, kata-kata indah, mesra, atau memberikan hadiah. Tapi ada kalanya pasangan Anda bisa juga sewot, marah, bersungut-sungut, ngomel atas segala sesuatu yang remeh-temeh menurut kita, bahkan sampai tidak mau menghiraukan kita. Waduh. Atau ketika bersama-sama dengan pasangan Anda, suasana terkesan biasa-biasa saja, tidak terasa adanya getaran-getaran kemesraan bersama. Justru dalam keadaan seperti demikian, tantangan untuk membuktikan bahwa cinta atau kasih yang sejati adalah sebuah keputusan, bukan lagi tergantung apa yang dirasakan. Bukan karena merasa ingin, merasa mau mencintai atau mengasihi. Justru cinta atau kasih yang sejati harus tercermin nyata dalam segala situasi dan kondisi. Dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4 hingga ayat 7, Paulus menguraikan makna, sikap, dan tindakan kasih sebagai berikut. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Mencermati ayat di atas, jelas dikatakan bahwa cinta kasih harus dimanifestasikan melalui tindakan perbuatan, bukan hanya di perasaan saja, apalagi hanya di perkataan. Bila kita memiliki cinta kasih yang sejati dan ingin diaktualisasikan dengan nyata, kita harus menunjukkan sikap sabar. Ketika pasangan sedang mengomel, jangan sampai kita ikut menjadi marah atau mengungkit kesalahan pasangan. Ketika pasangan bersalah, kita wajib dan bersedia memaafkan. Bila cinta kasih yang sejati ada pada kita, cinta kasih yang sejati tidak tergantung kepada situasi dan kondisi, tak lekang oleh waktu, tidak seperti tanah liat yang bisa berubah bentuk setiap saat, tetapi tetap akan kokoh bagaikan batu karang. Cinta atau kasih yang sejati tidak boleh pasif, melainkan aktif, dan harus selalu tunjukkan usaha, upaya yang sengaja dilakukan agar hubungan cinta kasih itu dapat terpelihara, bertahan, bahkan bisa berkembang, bertumbuh. Mungkin saja dengan mengucapkan kata-kata indah dan manis dan menunjukkan kasih sayang kepada pasangan, memberikan perbuatan kecil tapi menyenangkannya, atau memberikan hadiah kepada pasangan, atau seminggu sekali pergi berduaan menikmati waktu bersama dengan quality time. Ya, pokoknya keputusan kita akan tercermin dalam tindakan perbuatan yang dapat memperkuat hubungan. Sebaliknya, jika hubungan dengan pasangan didasari oleh perasaan, bisa jadi hubungan pernikahan itu seperti roller coaster. Kadang naik, kadang turun, kadang baik, kadang buruk. Tetapi jika keputusan yang diambil berdasarkan cinta kasih yang sejati, apapun yang terjadi, cinta kasih yang sejati itu tetap akan bertahan. Jika Anda sudah berada dalam ikatan sebagai pasangan suami istri dalam sebuah pernikahan, ingatlah bahwa cinta kasih jangan sekedar di perasaan saja. Love is a decision. Cinta adalah sebuah keputusan. Keputusan untuk mengasihi setiap hari, dari hari ke hari, waktu ke waktu, untuk berusaha dan bersedia memberi terlepas dari apapun yang terjadi. Karena itu,
Dalam kehidupan setiap hari berusahalah seperti yang tertulis dari surat Paulus di dalam Kolose pasal 3 ayat 14, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kiranya keputusan untuk mengasihi dapat menjadi berkat pengikat yang menyatukan kita dengan pasangan hidup dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Cinta kasih yang sejati jangan sampai hanya berhenti di perasaan, melainkan harus menentukan pilihan yang tepat, ambil keputusan yang untuk mengasihi setiap hari, setiap saat, sekalipun situasi dan kondisi tampaknya tidak memungkinkan. Namun cinta kasih yang sejati dari Tuhan yang sudah ada di dalam kita dapat menjadi pendorong, penguat yang memampukan kita agar dapat mengaktualisasikan cinta kasih yang sejati itu melalui kehidupan nyata kita. Memang sebaik-baiknya kita mengasihi dengan cinta kasih yang sejati, tetap saja masih belum sempurna. Tetapi tidak berarti kita boleh memilih untuk tidak mengasihi. Tema program All by Grace episode kali ini adalah kasih yang sejati. Kiranya melalui perenungan kali ini kita dapat mengerti dan terdorong dimampukan Tuhan untuk mengaktualisasikan cinta kasih yang sejati terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita sebagai refleksi dari kasih yang sejati dari Tuhan kepada kita, lalu kita salurkan kepada banyak orang. Ciri-ciri dari kasih yang sejati adalah sebagai berikut. Antara lain, pertama, kasih yang tulus hati dan tidak berpura-pura. Ada sepasang suami istri yang tinggal bersama salah satu anggota keluarga mereka yang sudah dikenal sejak masa muda. Awalnya mereka memiliki hubungan yang baik, saling mengerti, memaklumi, dan menolong. Segala sesuatunya berjalan dengan baik sampai suatu ketika mereka mendengar cerita dari orang dekat yang mengenal mereka bertiga. Orang dekat itu berkata bahwa anggota keluarga itu menceritakan banyak hal, menjelekkan tentang mereka, membicarakan banyak keputusan mereka yang tidak baik. Boleh kata kebanyakan yang diceritakan itu hanyalah gosip belaka, tanpa dasar yang benar. Orang dekat itu ingin mengkonfirmasi apakah yang diceritakan itu benar atau salah. Dengan spontan pasangan itu merasa sedih dan sangat terluka oleh sikap anggota keluarganya itu. Di depan kelihatannya sangat baik, senang menolong, ringan tangan, tapi di belakang mereka dijadikan bahan pembicaraan. Sejak saat itu, hubungan mereka dengan anggota keluarganya itu menjadi memburuk. Walau masih tinggal satu atap bersama, tapi mereka menjaga jarak dan tidak bisa lagi percaya sepenuhnya kepadanya. Mungkin kita juga pernah mengalami kejadian serupa. Orang yang kita kenal dengan baik sebagai sahabat malah menggosipkan kita di belakang, memanfaatkan kebaikan kita untuk keuntungan diri mereka. Bahkan ada yang berujung mengkhianati kita. Rasa sakit sulit dibayangkan. Dan itu sebabnya banyak orang mengalami krisis kepercayaan dan berakibat buruk terhadap sebuah hubungan yang sudah terbangun. Tidak heran orang-orang bisa bersikap sinis, menganggap semua orang sama saja, dipukul rata saja. Ya, tidak ada yang tulus hatilah, menganggap kebanyakan orang hanya pura-pura, hingga orang yang tulus hati untuk menolong pun sangat terpengaruh lama-kelamaan tanpa disadari. Mereka juga ikut berpura-pura meskipun mereka tetap melakukan semua aktivitas, menyapa, tetap membantu, tapi semuanya bukan dengan tulus. Akhirnya hubungan sejati sulit diharap untuk dapat dibangun. Hanya hubungan yang dangkal dan secara formalitas saja. Seorang pendeta pernah dibohongi oleh jemaatnya yang sedang berselingkuh dengan seorang gadis yang diajaknya juga ke gereja sebagai jiwa baru. Pendeta tersebut
penasaran dan sempat mencoba cari tahu asal-usul jiwa baru itu. Setiap minggu pria ini beribadah ke gereja bersama istrinya dan terkesan hubungan mereka baik-baik saja. Mana sangka ternyata apa yang tampak di muka hanya cinta kasih sejati yang pura-pura, palsu, tidak tulus. Singkat kata, suatu hari kasus perselingkuhan ini terbongkar. Dan saat itu pernikahan sang jemaat pria yang berbohong itu nyaris hancur, berantakan, nyaris mengalami perceraian. Namun kita bersyukur pada Tuhan yang berkemurahan dan melakukan mujizat sehingga sang pria mengakui dosanya dan kebobrokannya setelah diberikan konseling dan didoakan serta diberikan peringatan-peringatan yang dibutuhkan. Akhirnya pernikahan mereka dapat dipertahankan, dipulihkan, dan mereka bisa berdamai kembali, hidup sebagai suami istri yang hati dan iman mereka sudah diperbaharui oleh Tuhan. Tak lama sesudah dipulihkan pernikahan mereka, Tuhan mengaruniakan keturunan dan memberkati usaha serta kehidupan rumah tangga mereka yang bertekad untuk saling mengasihi dengan tulus, berlandaskan kasih yang sejati yang bermuara daripada Tuhan. Sesungguhnya dalam lubuk hati terdalam, setiap kita rindu memiliki sosok yang dapat mengasihi kita dengan tulus, tanpa menghakimi, tanpa membanding-bandingkan, tanpa menggosipkan, dan tidak akan mengkhianati. Sosok sedemikian memang sangat langka dan sangat sulit ditemukan dalam dunia nyata ini, kecuali di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang menjadi sama dengan manusia, dan dalam pelayanannya selama di dunia, kita dapat melihat bagaimana ketulusannya memancar keluar dalam setiap tindakannya. Dia tidak memanfaatkan orang-orang untuk menaikkan popularitasnya. Dia menjangkau semua orang, mulai dari yang tinggi sampai yang rendah, termasuk orang-orang yang tidak dianggap, yang terabaikan atau terpinggirkan. Bahkan Yudas muridnya yang pernah mengkhianati dan menjual dia, itu juga dikasih Yesus. Bayangkan saja seperti apa rasanya menjadi Yesus, yang tahu bahwa Yudas akan menjualnya, dan bagaimana Yudas datang ke Taman Getsemani, mendekati lalu mencium dia dengan kasih yang palsu, pura-pura. Seolah dia tulus, padahal sebenarnya dia ada udang di balik batu, sedang merancangkan sesuatu yang buruk, karena ia datang dengan niat yang terselubung. Tetapi Yesus mati juga untuk Yudas. Lewat kematiannya di kayu salib, dia menunjukkan bentuk kasih yang paling besar, paling tulus yang pernah ada di dunia ini. Seperti yang disampaikan oleh Paulus dalam Roma pasal 5 ayat 6 hingga ayat ke-8. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yesus sudah meninggalkan teladan yang luar biasa baik bagi kita sebagai murid-muridnya dan anak-anaknya untuk mengasihi dengan kasih yang sejati. Memang jauh lebih mudah mengatakannya daripada melakukannya, tetapi standar Tuhan tetap sama, tidak berubah. Sebagaimana kita telah dikasihi oleh Tuhan apa adanya kita, maka dengan tulus hati kita meneruskan kasih itu kepada orang lain apa adanya mereka. Seperti yang Rasul Paulus ingatkan kita dalam Roma pasal 12 ayat ke-9, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Seharusnya kitalah yang memulai mengasihi dengan kasih yang sejati. Jangan menunggu orang lain mengasihi kita lebih dulu. Sekiranya pada masa lalu kita pernah bersikap buruk,
mungkin membicarakan orang lain di belakang, tetapi berpura-pura baik di depan mereka, atau kita pernah tanpa sadar memanfaatkan orang lain demi kepentingan diri sendiri. Mohonlah pengampunan kepada Tuhan dan mulailah mengasihi dengan kasih yang sejati secara tulus. Apapun tanggapan orang lain, mungkin mereka pikir kita ada maunya atau ada maksud tersembunyi. Jangan sampai itu membuat kita jerak, berhenti untuk mengasihi orang lain. Kasih yang sejati seharusnya akan tetap mengasihi dengan tulus, terlepas dari apapun sikap dan perlakuan orang terhadap kita, atau tantangan apapun yang kita hadapi dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga. Itulah yang Yesus ajarkan dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 32 hingga 35. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihlah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Suatu hari, sebuah keluarga pergi berlibur bersama dengan diikutsertakan juga salah satu anggota keluarganya yang memiliki berbagai keterbatasan dalam berbagai faktor. Satu anggota keluarga yang lain diberi tanggung jawab untuk mendampinginya. Awalnya ia merasa enggan karena tersimpan dalam hatinya pengalaman yang tak mengenakan bersama orang ini di masa yang lalu. Meski demikian, ia akhirnya melakukan juga sebagai wujud kasih. Tetapi ketika menjalaninya, ia gemes sendiri, merasa berbeban berat. Liburan kok jadinya, ia lalu menceritakan unek-uneknya kepada keluarga yang lain sebelum akhirnya Tuhan membuka pengertiannya. Karena itu, ia pun mulai membayangkan dan memposisikan dirinya sebagai posisi orang itu yang memiliki berbagai keterbatasan, sehingga ia bisa merasakan bagaimana rasanya jika ia yang demikian. Seperti apa jika tidak ada seorang pun yang peduli? Tidakkah akan merasa sendirian? Bayangkan juga betapa sedih hatinya jika ketahuan apa yang berkecamuk dalam hati dan pikiran orang lain akhirnya meskipun tidak 100% sempurna dia lakukan cinta yang kasih yang sejati. Ia bersedia mendampingi anggota keluarga itu juga dengan tulus hati. Ia ingin menyatakan kasih yang sejati sehingga semua keluarga bisa menikmati waktu liburan bersama dengan indah. Ya, di tengah dunia yang semakin langka orang yang mengasihi dengan tulus, hendaklah kita menjadi orang yang langka itu. Memang menjadi orang yang tulus tidak menjamin segala sesuatunya akan berjalan dengan baik bagi kita. Mungkin saja kita menghadapi berbagai kendala, disalahpahami orang, dicibir, dianggap rohani, bahkan dianggap ada maunya. Namun orang yang mengasihi dengan tulus hati tidak akan mundur. Ia akan tetap mengasihi meskipun disalahpahami. Ia sudah cukup berbahagia bila diberi kesempatan untuk bisa meneruskan kepada orang lain kasih yang sudah diterimanya dari Tuhan Yesus. Upah sejatinya adalah ketika melihat bagaimana orang lain juga dapat mengalami kasih yang sejati dari Yesus dan hidup mereka bisa diubahkan Tuhan. Seorang anak yang terlahir dari keluarga broken home, ibunya meninggalkan keluarga dan menikah lagi dengan orang lain ketika anak ini masih berusia 4 tahun. Setelah melalui masa kecil yang sulit
dan minim kasih. Ia dibesarkan oleh orang tua asuh yang beragama Kristen. Anak ini sebelumnya tak pernah paham akan konsep kasih. Karena itu, pada awalnya tinggal bersama orang tua asuh itu, hidupnya selalu memberontak, tidak berdisiplin, melukai hati orang tua asuhnya. Dalam benaknya berpikir, tinggal tunggu waktu saja sampai kedua orang tua asuh itu tidak tahan lagi terhadapnya dan mengusirnya keluar dari rumah. Tetapi kenyataannya tidaklah demikian. Kedua orang tua asuh itu tetap sabar, tetap mengasihi dan mendidiknya menurut jalan dan firman Tuhan. Ia yang tadinya jarang sekali, bahkan hampir tak pernah ke gereja, sekarang mau tidak mau dia ikut beribadah di hari Minggu, bahkan di tengah minggu. Awalnya ia menganggap semua orang sama saja, sama-sama munafik, sama kepura-puraannya, seperti yang dilihatnya di keluarga aslinya, keluarga asalnya. Namun, ia menjumpai kenyataan yang berbeda. Guru sekolah minggunya sangat ramah, sabar, tidak menganggapnya aneh, dan bersedia menjawab berbagai pertanyaan yang timbul dalam hatinya. Pendetanya juga meluangkan waktu untuk ngobrol, bertukar pikiran, dan membukakan pengertiannya terhadap firman Tuhan. Perlahan tapi pasti, oleh karena kasih yang diaktualisasikan oleh orang-orang yang di sekitarnya. Suatu hari, ketika dalam ibadah, altar call diberikan kepada mereka yang ingin menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Anak remaja ini pun melangkah maju, menyatakan tekad dan keputusannya. Kini ia telah berkeluarga, diberkati dengan 2 anak, dan dengan tulus setia melayani Tuhan bersama-sama dengan pasangannya di gereja. Sungguh banyak orang dalam dunia ini yang dipenuhi dengan kekecewaan karena mereka telah terluka dan tersakiti. Sangatlah mungkin mereka belum pernah bertemu dengan sosok yang bisa mengasihi mereka apa adanya. Sosok yang tak pernah mengecewakan, sosok yang tulus, yang selalu ada, yaitu available. Kita yang sudah mengalami kasih yang sejati sedemikian dari Yesus Kristus, teruskanlah pada mereka lewat sikap dan perbuatan kita, terlepas dari apapun tanggapan mereka, baik mereka menghargainya atau tidak, berterima kasih atau tidak. Sekiranya kita tulus dengan sungguh-sungguh, segala bentuk respon tanggapan orang tak akan membuat kita merasa tersinggung atau membuat kita kapok atau mundur, berhenti untuk mengasihi dengan kasih yang sejati. Ingatlah bahwa kita mengasihi karena kita lebih dahulu dikasihi oleh Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal.
kuat karena kebaikanku hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Ya, ciri kasih yang kedua adalah rela berkorban. Bukan untuk memperoleh sesuatu demi keuntungan diri. Definisi sederhana dari kata berkorban adalah suatu bentuk pernyataan kasih dan kesetiaan. Itulah mengapa dalam kasih yang sejati pasti ada pengorbanan di dalamnya. Seseorang boleh saja berkata puluhan kali aku mencintaimu kepada pacarnya, tapi tidak mau mengeluarkan uang sepeser pun, semisal untuk membeli semangkuk bakso saja. Maka apakah artinya ucapan kasihnya itu? Apa artinya kata gombal cinta yang diucapkan? Bagaimana pacarnya tahu kalau ia sungguh-sungguh mengasihinya, mencintainya, jika tidak dapat diuji dan dibuktikan dalam tindakan perbuatan nyata? Orang bisa saja melakukan tindakan dan pengorbanan, tetapi tanpa kasih. Tetapi orang yang mengasihi pasti akan rela berkorban. Seorang suami bisa saja berkorban mencari nafkah, pergi pagi pulang malam, tapi jika ia melakukannya hanya karena mencari nafkah, maka pengorbanannya hanyalah sekedar menunaikan kewajiban. Seorang istri bisa memasak untuk suaminya, membersihkan rumah, tetapi tanpa dilandasi dengan cinta kasih, maka jerih lelahnya itu hanya sekedar melakukan tanggung jawab. Seorang anak mungkin saja terkesan berkorban karena melakukan semua permintaan orang tuanya. Tapi jika ia melakukannya karena ingin mendapatkan sesuatu atau demi tidak dimarahi, maka semua yang dilakukan hanya sekedar melaksanakan perintah. Seorang pegawai bisa saja lembur sampai larut malam, tapi ia melakukannya demi untuk mendapatkan upah lebih. Maka segala karya kerjanya hanya demi menambah pemasukan. Ada pula orang yang bersedia berkorban dalam pelayanan melayani Tuhan, meluangkan waktu, pulang sampai larut malam. Tapi jika yang ia lakukan karena terpaksa, tertekan, takut, atau demi pembuktian diri, maka segala pengorbanannya itu bisa dikategorikan sebagai pengorbanan yang tidak tulus. Masih banyak lagi contoh lainnya. Sudah pasti kita tidak berhak untuk menghakimi, tapi kiranya ini menjadi perenungan bagi kita, termasuk kategori yang manakah pengorbanan kita selama ini. Jika sudah jatuh cinta, apapun akan dilakukan seseorang demi orang yang dicintainya. Saya pernah mendengar cerita seorang pria yang tinggal kurang lebih 8 jam perjalanan jauhnya dari tempat tinggal sang pacar. Namun karena cintanya, setiap akhir pekan ia pasti akan meluangkan waktu untuk mengunjungi pacarnya itu. Tinggal 1 hari di kota tempat pacarnya tinggal, lalu
hari Minggunya pulang kembali ke rumahnya untuk terus bekerja lagi. Kita mengenal sebuah istilah, cinta itu buta. Seseorang yang sedang jatuh cinta, baginya pengorbanan bukanlah pengorbanan lagi. Bahkan ia bersedia melakukan dengan sepenuh hati. Kalau bisa memberi lebih, ia akan memberi lebih. Tak lagi memikirkan dirinya sendiri, tak mengisahkan apapun untuk dirinya sendiri, bahkan berkorban nyawa pun akan rela dilakukannya. Saat musibah gempa bumi tahun 2011 di Jepang, regu penyelamat sedang memeriksa keseluruhan wilayah yang terkena gempa dan mereka masuk ke sebuah rumah. Di sana mereka menemukan seorang wanita muda dengan tangan seperti sedang memeluk sekaligus melindungi sesuatu. Pada mulanya mereka mengira perempuan itu masih hidup. Regu penyelamat lantas mencoba mengangkatnya dari celah-celah. Ternyata wanita itu telah meninggal. Namun dalam pelukan wanita itu rupanya ada seorang bayi berusia kurang lebih 3 bulan. Dibungkus dengan selimut dan sesuatu yang luar biasa. Bayi itu masih hidup dan sedang tertidur nyenyak. Lalu dalam selimut itu juga mereka menemukan sebuah ponsel yang pada layarnya berisikan pesan demikian. Jika kamu hidup, kamu harus ingat bahwa Mama cinta kepadamu. Ini baru salah satu dari sekian banyak kisah nyata tentang pengorbanan yang bisa kita temukan ceritanya melalui internet. Atau mungkin kita menyaksikannya sendiri di lingkungan sekitar kita. Tindakan yang dilakukan mereka yang berkorban sungguh sangat menggugah hati, bahkan menginspirasi kita untuk melakukan tindakan yang serupa. Tak sedikit orang yang bertanya, kok bisa ya ia melakukan itu? Kok mau ya? Satu kata, hanya karena cinta atau kasih. Kasihlah yang mendorong seseorang rela melakukan tindakan yang bahkan tak masuk akal sekalipun demi orang yang dicintai atau dikasihinya. Kasih pula lah yang mendasari pengorbanan termulia yang pernah ada, yang terjadi 2000-an tahun yang lalu, di saat Tuhan Yesus turun ke dunia dengan mengambil rupa sebagai seorang hamba. Dia datang bukan untuk menghakimi manusia atas apa yang diperbuat oleh manusia. Dia datang untuk menjadi jalan keselamatan agar manusia dapat kembali berdamai dengan Bapa di surga, seperti yang ternyata dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Diperhadapkan dengan kasih yang begitu besar ini, tidak ada respon yang lebih baik bagi kita selain kita mau mempersembahkan diri untuk hidup bagi Tuhan. Hati yang telah dipenuhi oleh kasih sejati dari Yesus Kristus akan mendorong kita dan akan meluap keluar melalui tindakan yang nyata. Kita tidak akan lagi menuntut orang lain untuk memenuhi apa yang kita inginkan, karena Tuhan Yesus sendiri sudah menjadi sumber segalanya bagi hidup kita. Kita tidak lagi melulu untuk ingin menerima, tapi kita mengerti hukum Tuhan, yaitu lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kita harus rela memberikan waktu, dana, tenaga, dan apa yang dipercayakan pada kita sebagai ungkapan kasih kepada Tuhan, sehingga selain untuk menyenangkan hati Tuhan, dapat juga menjadi berkat bagi orang lain. Kita mengenal Abraham sebagai bapak dari segala orang beriman. Ia dikenal tidak hanya karena iman. Abraham juga dikenal memiliki kasih yang luar biasa terhadap Tuhan. Itu terbukti nyata ketika Tuhan memintanya untuk mempersembahkan Ishak, anak yang merupakan penggenapan janji Tuhan baginya. Ishak bukan dipersembahkan untuk menjadi seorang imam seperti Samuel, tetapi
Tuhan meminta Ishak itu dipersembahkan sebagai korban layaknya domba yang akan disembelih dan dibakar sebagai korban. Bila berpikir secara manusiawi atau humanis, Abraham takkan mau melakukannya. Tapi bukti berbicara lain. Abraham dengan taat naik ke atas gunung Moria, mengikat dan menaruh Ishak di atas mezbah. Dan ketika sudah siap untuk dijadikan korban, Tuhan pun mengintervensi. Sebagaimana yang tercatat dalam Kejadian pasal 22 ayat 12. Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Mungkin kita belum sampai taraf diminta berkorban seperti Abraham. Tapi dalam kehidupan nyata, setiap hari kita diperhadapkan dengan berbagai pilihan. Mengorbankan Tuhan atau mengorbankan kepentingan dan keuntungan atau kenyamanan diri. Bersediakah kita berkorban perasaan ketika menerima perlakuan yang tidak baik, saat kita disakiti, dan lain sebagainya. Di masa itulah kita harus terus mengingat tentang kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus. Dengan demikian, kita akan didorong oleh kasih yang sejati, sehingga kita bersedia untuk mengesampingkan keinginan diri demi mengutamakan dan memenuhi kehendak Tuhan, serta dapat menolong orang lain. Hidup yang demikianlah baru benar-benar hidup, yang berarti, bernilai, dan berdampak. Hidup yang berpusat kepada diri sendiri adalah hidup yang sempit, dan itu tidak membahagiakan. Karena memang default setting kita sebagai ciptaan Tuhan bukanlah untuk menahan, tapi untuk memberi dan berbagi. Karena itu, jadilah saluran berkat. Bagikan kasih yang sejati meskipun harus berkorban, namun sadar bahwa Tuhan Maha Tahu. Dia yang akan melihat, menilai, dan Dia akan menyediakan dan memberikan upah bagi kita. Hanya yang pernah merasakannya tahu duri dalam dagingku. Ternyata Kaulah yang paling mengerti rahasia hatiku. Walau seakan tiada harapan, kasih yang telah menjadi dingin. Ku suka caramu memulihkan hatiku yang suam saat yang lainnya begitu mudah sirna. Kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan. Engkaulah alasan hatiku percaya kasih masih ada dalam dunia. Walau seakan tiada harapan, kasih yang tak menjadi dingin. Ku suka caramu memulihkan
masih ada dalam dunia, kasih masih ada dalam dunia. Ciri yang ketiga dari kasih yang sejati adalah kasih yang tanpa syarat. Kasih yang tanpa syarat adalah kasih agape. Kasih yang walaupun, sekalipun, meskipun. Berbanding terbalik dengan kasih bersyarat. Kasih yang jikalau, seandainya, sekiranya. Kasih yang tanpa syarat adalah kasih kepada yang tidak dikasih. Kasih kepada yang tidak layak dikasih. Dan kasih kepada yang tak elok untuk dikasih. Tanpa memahami kasih yang demikian, sulit bagi kita mengasihi dengan kasih yang sejati. Tentu kita sering mendengar istilah syarat. Syarat adalah sesuatu yang wajib untuk dipenuhi atau dilakukan guna memungkinkan suatu proses menjadi berhasil atau demi mendapatkan sesuatu. Misalnya, jika seseorang ingin mendaftar masuk sekolah atau perguruan tinggi, maka ada ketentuan dan prasyarat yang harus dilakukan. Perusahaan yang sedang mencari pegawai pasti memiliki kriteria atau syarat-syarat yang harus dipenuhi, seperti kategori usia, latar belakang pendidikan, skill yang diperlukan agar dapat menyaring orang-orang yang mendaftar. Jika memenuhi syarat, barulah orang tersebut diterima untuk bekerja. Memang dalam bidang-bidang tertentu harus memberlakukan hal-hal seperti ini agar tidak terjadi kekacauan dan ketidakseimbangan. Namun mirisnya, dalam hubungan antar sesama manusia, tak sedikit orang-orang yang menerapkan syarat dan ketentuan juga. Hubungan kasih yang didasari dengan persyaratan akan menghasilkan orang-orang yang tertekan dan merasa ketakutan. Jika mereka salah bicara, salah langkah, salah bertindak saja, maka hubungan pun akan terputus karena sudah tidak memenuhi syarat. Siapa yang bisa bertahan lama hidup dalam hubungan seperti itu? Dalam lubuk hati yang terdalam, kita sebenarnya merindukan seseorang yang bisa mengasihi kita apa adanya, alias kasih yang tanpa syarat. Ya, kita adalah manusia yang tak sempurna. Kita masih bisa jatuh ke dalam dosa, masih bisa menyakiti orang lain, masih bisa salah berucap atau salah bertindak. Pertanyaannya, masih adakah kasih sedemikian? Jawabannya ada di dalam Yesus Kristus. Dialah kasih yang sejati, kasih yang sempurna, kasih yang tetap memberi, tetap mengasihi tanpa syarat. Salah satu aturan dunia yang paling umum dan yang kita kenal adalah jika Anda baik kepada saya, maka saya akan baik kepada Anda juga. Itu syaratnya. Dan jika dilanggar, maka ada konsekuensi. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Jahat dibalas dengan lebih jahat lagi. Jadi saat kita mendengar tentang Yesus Kristus rela mati bagi kita, bahkan di saat kita masih berdosa, itu terdengarnya seperti terlalu baik untuk menjadi kenyataan. Too good to be true. Kita menganggap Tuhan sama saja dengan manusia lain. Pasti ada hal-hal yang tersembunyi, yang belum Tuhan singkapkan. Akhirnya tak sedikit orang percaya yang memang mengerti Yesus menyelamatkan mereka, tapi mereka masih tetap hidup dalam ketakutan. Sedangkan Tuhan berkata dalam kasih tidak ada ketakutan. Para siapa yang takut berarti belum sempurna dalam kasih. Charlotte Elliott tumbuh besar dalam keluarga Kristen yang berkomitmen tinggi dengan kakek dan ayahnya yang melayani Tuhan sebagai pendeta. Sejak kecil, Charlotte sudah diajarkan tentang Yesus Kristus yang mengasihi dia sampai rela mati di atas kayu salib. Charlotte ingin membuktikan bahwa pengorbanan Yesus tidak sia-sia. Ia ingin hidup sungguh-sungguh bagi Tuhan Yesus. Tetapi ia merasa frustasi sendiri karena masih banyak ketidaksempurnaan dalam dirinya dan merasa telah gagal menjadi orang Kristen. Di usia 32 tahun ia menderita sakit yang membuatnya lumpuh seumur hidup.
yang menganggap dirinya sekarang sudah tidak berguna lagi bagi Tuhan. Karena melihat masih ada banyak orang yang bisa dipakai Tuhan untuk melayani, yang sehat, yang kuat secara fisik, ia jatuh dalam depresi selama belasan tahun dan semakin merasa malu karena tidak seharusnya orang Kristen hidup seperti ini. Suatu kali seorang pendeta datang mengunjunginya dan Charlotte bercerita tentang masalah yang digumulkan yang dihadapinya. Ia berkata, aku harus benar-benar suci dahulu baru layak datang kepada Tuhan. Pendeta itu menjawab, datang saja sebagaimana apa adanya dirimu. Ya, awalnya ia tidak yakin itu benar, tetapi karena tidak ada opsi lain lagi, pada malam harinya Charlotte berdoa kepada Tuhan. Doa itu ditulisnya di atas kertas dan akhirnya menjadi sebuah lagu yang indah yang berjudul Just As I Am, atau meski tak layak diriku. Meski tak layak diriku, tetapi karena darahmu dan karena kau memanggilku, aku datang, Yesus, padamu. Mungkin kita sudah lelah mencari kasih yang sejati dalam dunia. Kita sudah putus asa, merasa diri kita memang tidak pantas untuk dikasihi. Tetapi ketahuilah, kasih Yesus tak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasihnya kekal dan abadi. Kasih yang sama masih tersedia bagi Anda dan saya hingga saat ini. Mungkin ada di antara kita, para pemirsa, yang belum pernah menemukan kasih semacam ini dalam diri siapapun. Atau mungkin Anda sudah lama menjadi orang percaya, tetapi tidak yakin dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi Anda. Jawaban Tuhan dari dulu tidak pernah berubah. Dia mengasihi Anda, mengasihi saya apa adanya. Dalam Yesaya pasal 54 ayat ke-10 berkata, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Inilah kasih karunia. Inilah kasih yang sejati. Kasih yang tanpa syarat. Kasih yang menakjubkan. Amazing grace. Amazing love. Tak heran jika lagu gereja yang paling banyak diterjemahkan, paling banyak direkam, paling banyak dinyanyikan adalah Amazing Grace. Bahkan orang yang belum kenal Tuhan pun menyanyikan lagu ini karena memang kasih Tuhan tak ada duanya. Anugerah Tuhan sungguh ajaib dan Dia menerima kita apa adanya dan terlalu indah untuk kita lukiskan. Rasul Paulus mengajak kita semua untuk mengalami kasih Tuhan seperti yang dia tuliskan dalam salah satu suratnya di Efesus pasal 3 ayat 18 hingga 19 berkata, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Sampai kita sungguh-sungguh mengerti dan mengalami kasih Tuhan yang tanpa syarat itu, barulah kita bisa sungguh-sungguh meneruskan kasih yang sejati itu kepada orang lain. Memang kita masih belum sempurna, tetapi kita mengasihi orang lain bukan dengan kasih yang dari diri kita, melainkan dari luapan kasih Tuhan yang telah kita terima dan telah memenuhi hidup kita. Sebenarnya tidak ada yang bisa membuat kita sombong. Kita seharusnya berkata, hanya karena kasih Kristuslah aku bisa mengasihimu seperti ini. Orang yang hidupnya telah mengalami kasih Kristus, pasti hidupnya berubah. Karena kasihnya begitu hebat, sangat berkuasa, tidak berubah, dan tetap tinggal diam di dalam kita. Kita akan dimampukan untuk bisa mengasihi orang lain sebagaimana kita telah dikasihi. Seperti yang Yesus sampaikan. Yohanes 13 ayat 34 hingga 35 berkata, aku memberikan perintah baru kepada kamu, itu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku
yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Paulus, penulis pasal kasih yang terkenal, 1 Korintus pasal 13, ia juga banyak menulis tentang kasih Allah dalam suratnya yang lain. Dari kehidupan Paulus sendiri, dapat kita lihat bagaimana ia begitu gigih untuk menceritakan kasih Yesus, dan dia terus tekun mengasihi orang lain. Tidak heran demikian, karena ia sendiri sudah dan terus mengalami kasih Tuhan yang tanpa syarat itu. Sejak mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, bukan karena dirinya yang tergerak untuk mencari Tuhan, tapi Tuhan yang mencari dia, yaitu Paulus. Bayangkan, seseorang yang misi hidupnya adalah untuk menganiaya pengikut Yesus. Secara manusia sudah seharusnya Tuhan Yesus biarkan dia saja. Tetapi inilah kasih Tuhan Yesus yang luar biasa, yang gigih, yang mengejar Paulus saat itu. Bahkan di saat ia sedang bersiap-siap untuk ke Damsyik demi mengiksa murid-murid Yesus. Sejak ia dijamah oleh kasih Tuhan, hidupnya berubah. Dan semua terlihat jelas di dalam sejarah gereja. Izinkanlah kasih Tuhan menguasai hidup kita, dan berikanlah hidup kita untuk dipakainya sebagai alat untuk menyalurkan kasih yang sejati kepada orang lain dalam keseharian hidup kita. Tentu ini bukanlah hal yang mudah, karena jikalau mudah, semua orang pasti sudah saling mengasihi. Justru di tengah-tengah dunia yang mana kasih sejati semakin langka, kiranya kita bisa menjadi terang di tengah kegelapan, memancarkan kasih Kristus, dan layaknya mercusuar kita menuntun mereka kepada pribadi yang bersedia menerima mereka apa adanya. Lebih mudah berkata ketimbang bertindak. Kita dikelilingi oleh orang-orang yang tidak sempurna. Mereka masih bisa bersalah, bisa jatuh, bisa mengecewakan, baik mereka menyadari atau tidak. Bisa saja ada yang tarik-menarik dalam diri kita, antara mau tetap mengasihi atau tidak. Tetapi ingatlah kembali bagaimana Tuhan mengasihi kita, mati bagi kita, bukan karena kita orang baik, orang benar, lebih layak atau lebih pantas. Tuhan mengasihi semua orang tanpa pilah-pilah, tanpa pilih-pilih, tanpa mengelompokkan siapa yang layak dan siapa yang tidak, atau dengan persyaratan yang tertentu yang harus dipenuhi. Kasihnya adalah kasih agape, kasih yang tak bersyarat. Karena itu, ingatlah pesan Yesus dalam Matius pasal 5 ayat 43 sampai 47. Kamu telah mendengar firman, kasihlah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Tidaklah mungkin Tuhan memerintahkan sesuatu dengan tanpa memberikan kita kasih karunia dan kemampuan untuk melakukannya. Karena itu, saat Tuhan berkata agar kita mengasihi sebagaimana Dia mengasihi kita dengan kasih yang agape, maka sebenarnya itu bukanlah hal yang mustahil untuk kita lakukan terhadap orang lain. Bagi manusia memang tidak mungkin, tapi bersama Tuhan segala sesuatunya adalah mungkin. Alamilah kasih-Nya yang tersedia bagi kita semua, dan teruskanlah kepada orang-orang lain yang membutuhkan kasih dan perhatian, sehingga semakin banyak orang dapat mengalami kasih yang sejati dari Tuhan, kasih yang tak berkesudahan, kasih yang tak bersyarat melalui kehidupan kita, perilaku, sikap, dan tindakan perbuatan kita. Kiranya Tuhan menolong kita
Sekali kita mendengar tentang kasih yang sejati ini, kita renungkan, sudahkah kita sungguh-sungguh memiliki kasih yang sejati itu? Dan sudahkah kita menyalurkan kasih yang sejati, menunjukkan dengan nyata di dalam kehidupan kita, dan banyak orang boleh tersentuh oleh kasih yang sejati itu, dan hidup mereka pun dapat diselamatkan, diubahkan, dan bisa tertolong, dan tidak lagi hidup dalam keterpurukan dan keterlukaan. Kiranya Tuhan menolong kita semua, bukan segera mendengar lalu melupakannya, tetapi kita dimampukan Tuhan untuk mendengar, merenungkan, dan melakukannya dalam tindakan nyata. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru, selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah memberikan kami suatu tema yang indah, kasih yang sejati. Bukan sekedar kami dengar, tapi untuk kami terapkan dalam kehidupan nyata kami. Dan Engkau telah menjabarkan ciri-ciri daripada kasih yang sejati itu. Dan Tuhan tolong kami, setelah mendengar, kami terus menyimpan dalam lubuk hati kami, merenungkannya, dan kami siap untuk melakukannya dengan nyata dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami menyerahkan hidup kami. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan doa syafaat buat Anda sekalian. Pertama-tama, saya mau berdoa untuk Anda yang menyadari hubungan suami istri yang sedang dalam keadaan tegang, bertikai, bahkan di ambang perceraian.
siapa benar, siapa salah. Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan Hakim yang paling adil. Namun, kalau kita terus berbicara dan mempertahankan diri, atau kita berdebat siapa benar, siapa salah, sampai kapanpun tak akan pernah ada hasilnya. Lebih baik kita datang pada Tuhan, kita mau merenung sebentar, dan kita mau menengadah pada Tuhan, mohon Tuhan pulihkan hubungan suami istri yang telah memburuk ini. Kita doa bagi Anda yang demikian. Taruh doa tanganmu di atas dadamu. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk suami istri yang diambang pintu perceraian. Ketegangan terjadi, hubungan memburuk, dan masing-masing dengan argumentasi, masing-masing dengan alasan, masing-masing dengan segala prinsip-prinsip yang susah untuk ditoleransi, susah untuk diperdebatkan, dan susah untuk diperdamaikan. Karenanya Tuhan, kasih yang sejati dari-Mu, saat ini kami doakan, turun dalam kalbu hati setiap pribadi yang mengalami masalah demikian. Jamah mereka, luluhkan hatinya, supaya akhirnya mereka pun bisa menerima kasih yang sejati dari-Mu dan bisa mengaktualisasikan dengan mengasihi pasangan hidup, menerimanya apa adanya, dan akhirnya bisa mengasihi dengan tulus tanpa syarat. Dengan demikian, hubungan mereka dipulihkan dan mengalami mujizat pemulihan hubungan suami istri terjadi bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang tak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Engkau. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya mau berdoa untuk Anda sebagai orang tua, sedangkan anak-anak yang ada Tuhan percayakan timbul ketegangan, ketidakcocokan, bahkan saling salah paham. Mari kita berdoa supaya hubungan orang tua anak boleh dipulihkan kembali dan keluarga seluruhnya boleh mengalami home sweet home, hidup bahagia dalam kasih karunia, kemurahan, kasih yang sejati dari Tuhan atas keluarga ini. Kita taruh tangan di atas dada kita doa bersama. Tuhan, kami doakan untuk segala ketegangan yang terjadi dalam keluarga, hubungan orang tua dengan anak, bahkan anak-anak, dan ketegangan demikian memburuk sampai sedemikian rupa sehingga susah untuk didamaikan. Namun kami percaya Tuhan, bila mana kasih yang sejati daripada-Mu turun atas keluarga ini, Engkau sanggup melakukan mujizat. Engkau sanggup mengubahkan hati orang tua kembali kepada anak-anak, hati anak-anak kembali kepada orang tua, dan akhirnya mereka bisa saling mengampuni, saling memaafkan, saling menerima, dan sungguh-sungguh bisa akhirnya dipulihkan hubungan keluarga ini sehingga mereka mengalami home sweet home, keluarga yang bahagia di mana Kristus Yesus dengan kasih-Nya yang sejati ada di tengah-tengah kehidupan setiap anggota keluarga ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima pemulihan untuk hubungan dalam keluarga, orang tua dan anak. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya, saya berdoa untuk Anda yang bergumul karena divonis oleh dokter bahwa kamu kena lupus. Berabe susah, tapi tidak ada yang mustahil kalau Tuhan turun tangan. Sakit lupus pun Tuhan sembuhkan. Taruh doa tanganmu di dadamu, kita berdoa. Tuhan, mari Tuhan lakukan mujizat. Jangan sampai apa yang dikatakan dokter itu lupus menjadi kenyataan dan membuat dirinya sangat menderita dan akhirnya sangat susah untuk ditolong. Tapi kami percaya Tuhan, bagi manusia hal itu tidak mungkin. Tapi bagi Engkau Tuhan, segala sesuatu adalah mungkin. Dan Engkau janji pada kami, bila kami percaya, kami katakan pada gunung ini, pindah ke dalam laut,
Asal kami percaya dan tidak bimbang hati kami akan melihat gunung akan berpindah ke dalam laut. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang berjanji bagi kami yang percaya, tidak ada yang mustahil. Kami akan terima mujizat. Mari Tuhan, sembuhkan lupusnya, sembuhkan dengan cara yang ajaib, dan kami melihat kemuliaan-Mu dinyatakan saat ini juga. Dalam nama Tuhan Yesus, jadilah sembuh, jadilah sembuh, jadilah sembuh. Haleluya. Amin, haleluya. Ya, saya doakan untuk Anda yang baru didiagnosa dan ketahuan ada benjolan di daerah payudara Anda. Jangan malu, taruh tanganmu di atas tempat yang ada benjolan. Mari kita berdoa. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus, dia tumpang tangan di atas payudaranya yang ada benjolan. Aku berdoa saat ini juga benjolan itu hilang seketika dalam nama Yesus. Kempes, sembuh, dan tidak akan mengancam nyawanya. Sepertinya ada kanker payudara dan lain sebagainya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima kesembuhan yang sempurna. Bagi Yesus, segala sesuatu adalah mungkin. Dalam nama Yesus, kami terima kesembuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Terakhir saya doa untuk Anda yang tenggorokannya ada amandel. Kita berdoa kalau Anda mau dioperasi, Tuhan tolong supaya operasi lancar. Kalau Anda mengalami mujizat, langsung Tuhan operasi. Tuhan lakukan mujizat. Taruh tanganmu di atas tenggorokanmu dalam nama Yesus. Amandelnya kempes, hilang dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Dan jika Tuhan izinkan dia pergi ke dokter untuk operasi, Tuhan tolong lancarkan semuanya, berjalan lancar dan jadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima mujizat. Haleluya. Amin. Sekarang bawa semua pergumulan hidup dan masalah yang Anda gumulkan, kita datang pada Tuhan saat ini berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk semua umat-Mu dengan segala pergumulan, kebutuhan, dan kerinduan hati mereka. Dan Tuhan, Engkau tahu semuanya. Mari Tuhan, Engkau jawabkan satu persatu tanpa terkecuali. Bagi-Mu Tuhan, sanggup melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kami doakan dan apa yang kami imani. Dalam nama Tuhan Yesus, mari Tuhan, mujizat terjadi bagi kesehatan, mujizat terjadi bagi yang akan menjalani operasi, mujizat terjadi bagi mereka yang mengalami kesulitan masalah ekonomi, pekerjaan, usaha, mujizat terjadi dalam pemulihan keluarga, hubungan suami istri, mujizat terjadi dalam masalah jodoh, dalam masalah keturunan, ingin mempunyai keturunan, mujizat terjadi dalam pencarian kerja. Dalam nama Yesus, Tuhan, bagi manusia tak mungkin, bagi Engkau semuanya, segala sesuatu adalah mungkin. Kami percaya, kami lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dalam nama Yesus, kami terima Tuhan jawaban doa atas segala pergumulan kami. Haleluya. Dan Tuhan, kami mengakhiri acara All by Grace episode kali ini. Tuhan berkati semua apa yang telah kami dengarkan boleh menjadi perenungan bagi kami, dan kami siap untuk mengaktualisasikan, mengaplikasikan dalam kehidupan nyata, dan hidup kami sungguh boleh menjadi orang yang berkenan padamu dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terpuji nama-Mu Tuhan. Mari umat Tuhan bukakan hati, tadakan tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan kuasa yang ajaib dari Roh Kudus akan senantiasa menjadi berkat bagimu mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali. Mari kita semua yang telah terima berkat, kita katakan bersama-sama dalam nama Yesus, amin. Haleluya. Dengan demikian kita akhiri episode kali ini. Sampai jumpa di Jumat mendatang, waktu yang sama 18.30. Jangan lupa bagikan, share link dari ABG kepada teman-teman, sanak saudara kita, supaya sama-sama semua boleh menikmati kasih karunia Tuhan dan berkat Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku.
segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku.